Halo, ya, halo Ya Pak, kedengaran. Nah, ya. ada Pak, ada Pak. Tadi Jadi terus kita teruskan. Ini kan disebutkan kata Allah, Inni ja'iluka linnasi imamah. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan engkau Ibrahim bagi manusia menjadi ikutan. Nah, sekarang Ibrahim menjawab, wa min zurriyati. Nah, kira-kira ini urainya kan kalau ini gua permulaan, ya tentu nggak mungkin ada sambungnya nih. Kalau min kan huruf jar. iya, Dan dijarkan min sampai mana? zuriat, Yuriti, Yuri, Zuriyah. Zuriyati. zuriat. Nah, zuriyati ini kan cucu keturunan. Ya, Adapun ya-nya itu menjadi mudhafun ilaih. ya Pak. Ya, jadi anak keturunanku. Ya. Ya, Nah, jadi bagaimana kira-kira kalau di bahasanya itu? Ini kan ini ja'iluka linnasi. Nah, linnasi. Terus Ibrahim wa min zurriyati, apa kira-kira di situ? Kan ini disebutkan linnasi. Yang jadi imam itu siapa? Ibrahim, Ibrahim. Lalu kata Ibrahim, wa min zurriyati, dan dari cucu aku, keturunanku. Apa maksudnya di situ? Menjadikan Ibrahim juga imam. Ya, yang jadi imam kan Ibrahim. Ya, Terus wa min zurriyati. oh berarti minta keturunan-keturunan dia juga minta dijadikan imam. Ya. Jadi dari keturunanku bagaimana Tuhan? Apakah bisa juga jadi imam? oh, Nah, zuriati. Oh, untuk jadi imam juga ya Pak. ya, jadi ikutan. Mm-mm. Engkau Ibrahim, aku angkat engkau menjadi imam. Anak Ya, cucuku bagaimana? anak Nah, cucuku juga gitu. bisa jadi imam. Anak cucuku bagaimana? Dijawab oleh Allah. Kola. Jawabnya bukan ke cucunya. Jawabnya begini. Qala la yanalu ahdiz zalimina. Gitu ya. Ini yang kita bahas lagi. Jadi gitu ya. Ya, Jadi tergambar bagi kita Ibrahim bukan begitu diangkat dia menjadi ikutan, dia senang. Rupanya tugas ini supaya berlanjut, dia ingin supaya keturunannya menjadi ikutan pula. jadi imam. Bagaimana kalau kita? Bagaimana kalau kita kira-kira? Kalau kita misalnya mengerti misalnya sekarang susunan bahasa Al-Quran. Nah, lalu anak cucu kita bagaimana? Kan gitu. Ya, kita ajarkan pula anak cucu kita. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pencuri, anak cucu kita bagaimana? Pencuri pula. Enggak lah. Itu yang perlu didalami bahasa Quran ini. Jangan dibelok-belokkan. Dan perlu didalamkan itu dia. Jadi kenapa Ibrahim teringat anak cucunya? Karena terasa dia untuk mengerti ilmu. Kan ada di atas. Kan mulanya ada ilmu. Sudah itu diuji. Sesudah itu teringat dia. Andai kata. Jadi ada poin-poinnya di sini sebenarnya. Itu mah kamu suruh mandang pelik tadinya. Urian pelik itu halus tuh Pak Bet. Bukan orang gengsi ndak begitu doh, halus cara paham ya. Masa seketik-ketiknya ya kan lama ya menguraikan. Iya, mantap. Ya bukan berarti pokoknya orang gengsi ndak itu kesimpulan ringan. Caranya menguraikan tuh.
menguraikan kul huwallah tuh aturannya kan gini ya. Karena dewa orang Cina di mana kalau pesantrennya. Makombo pegarahan orang Cina itu lah datang ke Indonesia. Awak alinya lah kan itu. Ya, jadi di sini pengertiannya dia katanya kepada ayahnya, aku telah datang kepadaku ilmu. Ilmu jangan diartikan begini saja itu. Udahlah dia datang wahyu. Jadi awak memang datang wahyu, tapi setelah dipelajari nabi-nabi, Allah kan mengingatkan dalam Al-Quran yang menjadikan langit, yang menumbuhkan bumi, yang menghidupkan, kan ilmu itu. Tapi dia akhirnya tidak di atas. Malah kalau pelik itu saya lihat kan, kalau dulu kan diberi mukjizat itu kan nyata. Muhammad Al-Quran itu kan halus dia mengulikan itu. Payah orang nangkuk itu mah. Ya, didengar. Ya kan didengar, kalau didengar kan maksud didengarnya kan bukan didengar itu. Jadi pandangan Quran itu masuk ke pikiran, masuk ke telinga, masuk ke pengana. Nah, jadi itu maka Al-Quran maka dibacakannya ke orang nanti masuk neraka. Kalau sekiranya saya dengarlah, bukan didengarkan, Quran dibaca sedang dengarlah, maka didanganya tidak ngerti bahasa. Sama kini ko, kan Ambo Kician tadi, kenapa seperti ini? Ibrahim mengatakan kan dia menjawab kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Kalau danga mulut dari pertamu, Ibrahim engkau saya angkat jadi imam ya, karena dia sudah punya ilmu, kemudian sudah bisa menghadapi Namrud, menghadapi segala. Teringat dia, kalau aku jadi imam kan sudah, lalu anak cucuku, kan memerlukan serius pandangannya itu. Jadi itu makanya di ayat ini asal yang baik. Makanya saya katakan kalau kita jadi jahat kan nggak ada pikiran bagaimana anak-anak keluarga kita. Macam Ambo lah. Ambo khawatir ya walaupun anak-anak Ambo adonan ikut begitu, tapi tentu tidak sematang awak. Karena nyala sibuk deh itu kerjonya. Misalnya nan jadi dokter, nan jadi itu, nan sapa sawah enggak. Tapi itulah makanya ada pula ayat Al-Quran, bukan jangan hendaknya semuanya. Ada yang ahli ini, sekurang-kurangnya ya garis-garis besarnya mengerti dia. Kalau enggak kan, kalau sekadar untuk cari uang kan sudah banyak kita lihat, untuk apalah nanti uang sudah makanya ada pertanyaan beruntun dalam pikiran. Nah, misalnya coba kita singgah dulu pertanyaan beruntun. Mengapa mangko perlu bana awak mencari ide? Mencari ide loh. Coba jawab. Mangko perlu cari piti. Untuk bertahan hidup. Nah, apa guna bertahan hidup? Iya lah bertahan hidup. Ada iya bertahan juga awak hidup. Dah. Sampai mata kan ambilan. Ya kan tidak ada bertahan hidup loh. Jadi anan sebenarnya yang perlu dicari selain mencari untuk menangkap di sok pagi dan petang. Atau enggak perlu sama sekali. Anan perlu dicari lain. Kesimpulan yang perlu dicari itu dalam mencari itu apa yang perlu awak paci sikap berlaku baik. Reda. Tidak baik dulu. Jangan rela kan mesti baik orang cari manggaleh elok, bekerja elok bisa. Abang kok perlu bana awak elok. Ya karena nanti ada balasan bulan elok. Nah, ada balasan. Ada balasan. Kalau sekiranya tidak ada semua lapis awal. Kalau ada balasan mesti elok. Dalam bekerja itu kan mesti elok. Ukuran elok itu apa? Dan awak pasti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Di sini ada keterangan baca cara elok, baca cara mencari supaya elok. Kemudian cara elok itu baca caranya. Menurut Al-Quran hadis kan umum. Itu mangkoyo.
beruntun pertanyaan itu. Kalau mula orang kan, kalau kami sama Pak Tommy Medan, kemana bang? Cari makan. Untuk apa makan? Untuk hidup. Apa hidup? Untuk makan. Kan putar-putar itu panjang selai. Ikut enggak? Cari hidup. Jadi memang ada orang tidak sampai pengana kasinan. Kalau tidak sampai pengana kasinan itu kan selain daripada mungkin salah, ada orang kelilingnya salah, dan terutama yang salah orang gaiknya. Karena lahir tidak didik sudah itu baru dan kelilingnya mungkin guru-guru, mungkin orang-orang alim kayak itu. Jadi itu makanya di sini bisa kita pelajari untuk mendapat seperti Ibrahim itu latar asodinya. Ya, tapi Pak Bejo mengejan. Jadi kalau misalnya Yusuf Lukman siapa nama? Jadi generasi-generasi itu ada lahir. Jadi kalau Nabi Muhammad kok enggak main, kalau misalnya Fir'aun kan ditenggelamkan atau Sodom dibalikkan negerinya. Kalau sekadar itu tuh kan enggak maksudnya mukjizat dan sengenek nampak tuh enggak bisa mempengaruhi. Tapi kalau Al-Qur'an takah kini atau isi Al-Quran itu. Cuma orang mempelajari Al-Quran kok, akhirnya jadi persoalan kini. Dan jadi persoalan kini Al-Quran kok, awak karena selama puasa kok cecalik dan jadi persoalan itu memang bertahap membaca, ada yang terbata-bata, ada begitu. Tapi mesti dicalik akhirnya mengerti susunan, baru masuk ke pendengaran awak, ke pemikiran awak. Itu mangko bisa awak memikirkan mangko gambar di Ibrahim seperti ini. Jadi anak cucu amboku besok Tuhan lai bisanya jadi ikutan di Jawa di Allah. Jawanya bukan anak cucu ang enggak bisa doh, tapi umum Jawanya. Gitu ya. Kan itu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan Al-Qur'an rupanya kalau anak cucu tidak baik, akhirnya dia percuma hidup. Cuma kau mencari perkembangan anak-anak manusia tuh, misalnya Indonesia, taruhlah Indonesia bagus, generasinya nanti perkirakan potensi generasi muda sekian. Ya, tapi kalau memang hanya untuk ilmuwan saja, kalau lah dibuat coba mah. Kalau ilmu untuk cari makan saja, kan berarti nanti dampaknya ke akhirat tidak baik. Gitu. Tapi kalau misalnya generasinya teknologinya untuk kesejahteraan hidupnya makin murah, kemudian keyakinannya kepada Tuhan ada sehingga kasih sayang, itu bagus. Itu kan hebat konsepnya tuh. Mungkin dunia pun tidak ada itu konsepnya. Ada konsep dunia WHO atau dunia internasional ya bahwa itu ahli bisa menguasai energi. Kini kan itu mengkurang cameh energi nanti terbarukan ini bisa, atau minyak tidak bisa segalanya. Duit listrik pun lama-lama tidak bisa kan, gitu berlomba itu terus. Dan lagi tadi dikatakan kan gitu, Guru. Al-Quran itu adalah sejarah. Kalau mengerti sejarah Quran berarti mengerti masa depan gitu. Nah, terus sejarah Quran. Al-Quran itu kan 30% sejarah kata Felix. Jadi kalau awak baca Quran dengan bahasa Al-Quran, dengan paham Al-Quran, di samping sejarah nanti awak menjadi orang yang siap dan paham dengan apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Iya. Tapi kalau saya begini, isi Quran itu langsung isinya lah. Kalau sejarah-sejarah itu kan sejarah umat, penerapan mungkin bagi sahabat. Mungkin sahabat begitu, sahabat untuk berikut tidak begitu lah itu. Tadi mau cari lah wawancara Quraisy beberapa tokoh-tokoh di penafsir yang diwatasi oleh Abrar. Itu kan zaman dulu penafsirannya. Kalau kini tidak mudah itu lah mungkin untuk masuk ke tibu. Jadi Quran itu makin dibahas untuk ikulah seperti kokoh. Kan berarti perlu generasi tahu Tuhan sebenarnya. Itu Ibrahim. Kini coba tanya, coba bisa awak cari. Yulai paham orang Tuhan sebenarnya. Gunanya Tuhan sebenarnya paham sehingga malake kepada dirinya kontrol kebaikan. Kan tidak ada, bacalah tafsir kalau ada kata itu. Amba kalau mampu mau lihat cuma bekorang heboh, betul tidak ada.
Jangan terlalu takabik mana ke orang sejarah dulu. Kalau kadang-kadang ya sekadar ingat sajalah, sekadar begitu. Kalau awak menghabiskan waktu mempelajari sejarah, awak ke berulang-ulang balik. Takah kini kalau terasa loh. Orang Minangkabau mesti balik ke Carolamo. Enggak bisa lah itu, enggak bisa. Awak maju tarikh. Balik tak anak-anak kini bah kamu ambilnya pakai laptop, pakai apa HP. Enggak bisa lah, cuma diarahkan saja lah HP itu untuk mengkaji sampai beko sehingga dia mengerti apa enggak. Kalau majunya teknologi itu mang kota rasa dan maju bana teknologi awak kamu dekoyo ko. Maksudnya umur enggak tahu, sudah itu mati, sudah itu ganti generasi ataupun dibuat pulau cloning perkembangan enggak mungkin sebab nan berkembang manusia pun jadi lawan bagi manusia, bukan lawan bagi gajah dong. Kalau dibuatlah cloning memperbanyak ayam tu manusia aku kan gawat batu kira-kira. Lagi sampai 5-10 itu kan berabui jadi makan kau. Kalau bisa ndaknya kini sengit-sengit supaya bisa. Sebab kalau dibuat banyak tak mungkin. Nah, jadi cuma tingginya pengetahuan akhirnya kan celeklah kini orang-orang awak kalau kadang-kadang anak awak celek anak-anak kita di dua dia bapaknya, bawa induknya, ada harapan lainnya kok di pagadang. Habis kalau gadang pasti merabui di makar coba betul. Cuma lah paham Tuhan sebenarnya. Lah dibentuk sebenarnya kehidupan itu kan itu nanda bantu laba ganti pemilu ke pemilu, pemimpin ke pemimpin, PBB ke PBB kan model-model tujuh. Jadi itu putar-putarnya. Ya, jadi dijawab oleh Allah. Qala. Kita lihat bahasanya. Qala apa ya fa'ilnya? Wah. Wah, balik ke Allah. Allah. Ke Allah. Kan balik ke Allah ya. Iya, ke Allah. Nah, apa makalah atau ucapan Allah? La yanalu Nalu. Zalim. ahdi zalimin. La apa namanya? Nafi. Nafi. Itu mah kok baris kok tetap yanalu. Yanalu. Fi'il mudhari. La yanalu. Jadi ada orang ambil cari di YouTube tadi untuk mengajak kok. La ini sama misalnya la yasruku, belum, jangan pakai hasibah atau pakai hasibah. Jangan mengira beriman belum cukup beriman sebelum diuji. Jadi la ini kan lado lasinan bukan lam. Semuanya itu bisa juga artinya la napi semuanya. Kan berarti lah kacau itu. Cik lah. Jadi memang nampaknya ya tingkat-tingkat ilmuku beda-beda ya. Jadi sekolah nabi, jadi maksudnya tidaknya itu sementara saja. Kalau lam yalid kan disebut mah. Kalau lam yalid itu baru belum. Kalau lam yasruk, kalau belum, bedanya. Dengan kalau lam yalid apa artinya? Tidak akan pernah ada selamanya. Itu. Tapi kalau diartikan tidak beranak, dulu tidak beranak, kini beranak. Jadi ada guru ambo, rektor Lamo, kan kata Maryam, bagaimana kata Maryam ya, kan kata Maryam, bagaimana saya bisa dapat anak, sedangkan saya lam yamsasni. Nah di situ kecilnya kamu tuh, itu kan Ustadz kan belum, bukan tidak. Sudah itu sentuh orang ya kan enggak ini rektor tuh, ini pemikiran tuh. Sehingga kalau di peturunan kajinya buyar, kadang-kadang apa tuh pakai lam. Nah, jadi di sini la-nya waktu la nafi. Jadi di sini la yanalu. Kemudian yanalu ini bentuk apa? Fi'il mudhari. Mesti kita cari fi'il madinya apa? Nala. Apa fi'il nala terus yanalu. Coba sampai ke masdarnya coba. Nala yanalu.
Takut saja. Nala yanalu Betul. Yanalu. Perolehan. Nah, ya. Coba misalnya kalau ba'a gitu ya. Ya. Ya ya bi'u, itu ya bi'u. ya biu. Masdarnya bai'an. Baikkan. Nah, Kalau nala. kalau nala yanalu apa kira-kira? Nah, nailan. 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 Nah, jadi saya dulu mengasih nama anak saya yang pertama Nailan. Naila. Nailan. Nah, jadi Nailan. masdar dari nala. Hmm, Jadi pencapaian, ya pencapaian. pencapaian. Nailan. Jadi layanalu. Kalau isim fa'ilnya nala ini apa? Orang yang telah mencapai, yang melekat dalam isim fa'il. Kalau kola apa isim fa'ilnya? Kaulan. Kaulan. Kola. Enggak. Itu masdar kan? Koilun. Nah, Koilun. koilun. Kalau nala, Nailun. ya nailun. Nailun. Iya, nailun. Ya. Kalau masdar fi'il amarnya apa itu Pak? Nah, jadi kalau ini kan manulun lagi. Sama kola makulun. Aslinya memang makbulun, tapi menjadi makulun. Ya, nah, kalau ini fi'il madi, paham? Ini fi'il madi. Ya. Ini fi'il madi mana fa'ilnya? Oh, yanalu. Ahdi lah. Ya. Ahdi. Tapi kenapa enggak marfu? Kenapa enggak baris depan? Nah, sudah ada lah. Karena ada ya-nya. Ada ya. Melejit Pak Tommy dalam kuasa hukum. Dapat malam kadar tuh. Sabana malam kadar itu orang heboh-heboh. Namanya malam. Coba saya sampaikan ya. Rasulullah kan tidak menyebutkan kepastian. Namanya saja malam kadar apa artinya? Ketentuan. Jadi kalau ingin dapat malam kadar ya kan tentu. Kalau malih awak dapat. Menurut kadarnya. Nah, ada ustaz mereka itu heboh-heboh orang malam kadar. Iya ya Pak, menurut kadarnya. Ya, kadar awak. Kini barasonyo malam-malam ke awak. Ini ukurannya nak ke masaji dan memang kurang berang kamu kadang. Banyak ke masaji jadi supir oto, jadi pilot. Orang mesti ke masaji juga gitu ya. Baca rohnya zaman dulu ya mungkin orang sakit-sakit. Orang lah pensiun-pensiun. Kitanya mah liberal pikir Pak Bet macam. Jadi di rumah aja bisa juga Pak. Ya, mau orang Iran mau sebenarnya. Orang Iran kan tak perlu jemaah. Jangan diganggu persahabatan. Jadi malam kadar itu kan lebih kecil. Namanya Lailatul Qadar. Kadar itu apa? Ukuran, ketentuan. Lah tahu awak kadar awak. Tentuan. Ya, takabara kini lah. Kalau banyak dong. Kalau ala sekadarnya ya kadarlah dapat. Kalau banyak kadarnya banyak dapat. Sama mana banyak kadarnya daripada peraknya atau basinya. Banyak kadar basinya itulah dapat. Ya, jadi kalau Lailatul Qadar itu tidak perlu heboh-heboh. Jadi ukur ke diri seorang-seorang. Yo jadi minta ampun lah ya, apa dapat tu. Betul Pak Tommy. Ya, tapi kadar itu kan tidak kadar awak saja, kadar alam lain ada. Tidak setiap awak. Malah, setiap awak salamun itu datang malaikat Pak. Salam.
malam qadar itu maksudnya malam ketentuan awak, maksudnya kini masuk bulan puasa, dibuka pintu langit selalu lain jadi orang taat awak itu. Bukan sebenarnya ustaz pun tak lah ya, bukan mau kita sombong tu lah ni nak sadar dah memaham awak lah baru lah paham tu. Jadi kalau begitu malam qadar ko yo qadar awak kadar awak elok pun tak maksud atau sekadarnya pula itu saja ya lah. Ya. Jadi tergantung sama usaha awak, Pak. Itu sebenarnya dibuat itu. Jadi supaya jangan cemburu-cemburuan, memang harus terjadi orang dulu begini awak bang dikecian lah dan nagih kalian malam qadar. Cuma mulailah sahabat bercerita, mulailah itu kan maju pengetahuan sampai mungkin lah terpikir dan tu malam qadar tu ya malam qadar awak, maksudnya ketentuan awak, kok amale kok asalnya asal gitu. Qadar tu arti sebenarnya qadar tu arti dan bebasnya tu Ukuran. Nah, ya itu kan masih umum tuh. Coba dan apalah qadar. Bagian. Atunya. Ya, Pak, bagian ya. Iya. Malah ada orang mengaitkan ala kadarnya. Kok ala kadarnya itu kadar ketek. Jadi kadar awak bisa ketek, bisa gadang, bisa menengah nak. Ya, bisa. Itunya. Jadi jangan menghayal-khayal lain. Nan kayu tunduk nan itu. Jangan dipetete aja mak aku aja mau kita berang kadang-kadang orang jangan dipetete aja mak aku lagi pecadia lainnya tuh. Nggak ada itu tuh ya Pak, nggak ada itu tanda-tanda alam tuh. Itu kan apa tuh? Itu cara orang mengusahakan supaya orang bisa. Jadi mungkin kelasnya masuk dulu itu kan batu juga tuh. Kalau orang orang taat kan tunduk seluruhnya alam. Iya. Nah, itu artinya. Cuma dia orang si bodoh diceliknya bana karena dia aku tunduk ke bawah. Ya, gitu. Iya, pagi-pagi pulang dari Nurul Islam, saya lihat tunduk. Itu. Jadi malam qadar tuh mau lewat apa kurang begitu. Maksudnya kalau malam qadar tuh diagih kawa, maksudnya qadar awak lah. Kan mulai masuk satu Ramadan sampai berakhir. Nah, kira-kira waktu malam tu awak layak awak minta ampun, layak menambah ilmu, layak awak insaf, layak tobat, itulah. Tapi kalau mencari-cari bilo malam ni memang yo nampaknya ala kadri ukulihi. Ya bicaralah menurut kadar kemampuan akalnya. Tapi sangat perlu itu mengko Rasul datang menjelekan ayat, mengko datang ustaz-ustaz menjelehan ya. Jadi sekarang fa'ilnya ahdi ya. Atau kan ahdu. Abang mengko mesti ahdi karena ada posesifnya. Ya, kalau ada posesif my possessive pronounnya yang saya, khusus saya ya, itu terpaksa barisnya ke bawah semua, mau jadi mau jadi maf'ul, mau jadi pokoknya tetap. Nah, jadi ahdi apa artinya ahdi? Janji. Tambah ya ahdi. Janjiku. Akunya siapa ini? Janjiku. Akunya Allah. Apa janji Allah di atas? Zalimin. Apa janji Allah di atas? Menjadikan Ibrahim imam. Itu dia. Ya, diikutan. Jadi janjiku engkau kan kuangkat jadi imam karena ilmu sudah ada, paham hadapi manusia, jadi Nabi Rasul jadi mendakwah. Kalau kita sudah ada ilmu berarti bisa jadi ikutan. Nah, teringatlah generasi keturunan kita bagaimana. Jadi kata Allah, generasi Anda itu kalau sekiranya dia tidak taat, tidak belajar, tidak akan jadi ikutan, malah menjadi penyakit masyarakat kan gitu. Jadi qala la yanalu ahdiz zalimin. Tapi tugas kita macam Nabi Nuh kan anaknya enggak juga, macam Lut istrinya enggak juga. Jadi
Yang tugas kita hanyalah mendidik, mengajari. Nah, sekarang ahdi ini dia jadi fa'il. Az-zalimin ahdi ini bentuk apa ahdi? Bentuk ahdi. Bentuk masdar. Ya, dari fi'il madinya apa? Ada. Ahida. Ya, ahida. Ahida. Ya, Iya. ya hadu ahdan Iya ya. hadu. Iya Ya, hadu. ahdan. Nah, kan Hadu. jadi maksud kalau kita nanti mengaji pindah kajian ke balaghah, nah ini dipelajari susunan seperti ini. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi kalau di-share sama Pak Bet, maksudnya sastra. Orang-orang Arab itu kan suka sastranya luar biasa, pasair-pasairnya. Berlomba ya. Ya, jadi datang Al-Quran ini menyalahi syair orang, tapi nggak bisa. Nggak mungkin dibuat oleh Muhammad begini. Tapi mengakui ke Tuhan orang tidak mau. Ini sama ini. Kan lihatlah, kalau ada misalnya ini ja'ilu Kalinasi imama. Qala wa min zurriyati. Jawabnya ke sini. Qala ya nalalu ahdi zalimin. Sama kira-kira kalau orang Randai kan mengecek, mari alihlah kita sungguh pun baralih di Sinanjuo. Kan kadang-kadang lah kecian baralih, tapi di Sinanjuo. Datang orang nan tidak pandai, baru cari di Sinan ke Sinanjuo. Kan di Sinanjuo berbeda tuh. Setelah bahasa Minang di Sinanjuo dalam konteks lain arti, dalam konteks lain arti. Itu jadi itu makanya Al-Quran kalau diceritakan pun sama orang indah bahasanya, saya yakin kalau nggak mengerti dia nahu saraf dan kawaid dan balaghah, nggak ngerti dia itu kalau dari bahasa Indonesia saya. Paling itu mangko Abu Dangacali kalau orang beriman dipanggil ya ayyuhallazina amanu, kan indah tuh. Orang kafir betul ya ayyuhallazina kafaru ya sama-sama itu ya. Ya tapi inilah jadi Bapak. Nah pertanyaannya lagi, ini sudah masdar. Lalu az-zalimin bentuk apa az-zalimin? Isim maf'ul. Bentuk isim apa langsung? Isim fa'il. Berarti ada fi'il madinya ya? Ya. Apa fi'il madinya? Zalama. Ya, zalama. Yazlimu. Isim fa'il. Jadi isim fa'ilnya apa? Zalimun. Ya, coba buat 6. Coba buat 6. Zalimun. Zalimun. Zalimani. Muna. Zalimun. Terus yang kalau perempuan? Zalimatun. Zalimatani. Zalimatun. Zalimatun. Kalau ini yang mana ini? Yang 6 itu? Ini zalimina. Zalimuna. Ya, zalimuna. Ya, zalimuna. Tapi kok bertukar dia menjadi zalimina? Karena dia ini sebagai objek. Lah, masih kacau. Zalimina kan dari zaliman, zalimaini, zalimina. Apa? Dia masuk karena ada enggak. Apa jawabnya, Pak? Nah, coba. Nyo nomor aja aku bertiga lah. Zalimina. Karena ada la yang Kenapa enggak zalimuna? Itu isim fa'il. Bantu isim fa'il. Ini kalau ngaji pesantren dalam keadaan mansub,
Marfu atau maksur? Mansub. Mansub. Nah, mansub. Hanya kata benda mansub lah di muka ada fiil fa'il. Jadi hanya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, Maf'ul bih. Ya, ya. maf'ul bih. Cuma mangko Karena nak di atas, kenapa tidak di atas baris? Tapi dia jamak. Ah, jamak Jamak. apa? Muzakkar salim. Muzakkar. Muzakkar. Salim. Ya. Ya, kalau jamak muzakkar salim tanda nasabnya atau di atasnya apa? Diganti waw. Dengan ya. Nah, dengan ya. Cuma dibedakan bacanya kalau dua zalimain. Ya. Kalau banyak zalimina. Zalimina. Jadi kata fungsinya menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul. Coba. Kalau zalimina ini kan isim fa'il. Ya. Kalau dia sudah karakternya menjadi orang zalim, mana mungkin jadi ikutan. Tapi kalau sekali-sekali melanggar, mungkin masih bisa. Kan nama mengecek seperti itu mangko dipakam di Allah. Ini kalau orangnya lah melakik zalimnya, tidak bisa jadi apa dulu. Tapi kalau waktu pegawai saja hanya menyeleweng, mungkin bisa jadi imam lain. Kalau pensiun. Kalau pensiun. Gitu caranya. Iya, tutup menghibur, Pak. Itu anda menghibur ya mana? Itu mangko itu kata-katanya. Ya, jadi pengertiannya kalau dia nanti sudah az-zalimin, jadi sama cerita apa itu muttaqun muttaqin. Jadi itu makanya untuk menjadi isim fa'il itu, menjadi karakter yang melekat itu memerlukan proses lama. Dan Allah mengatakan begini, jadi tidak akan mencapai janjian aku, maksudnya yang menjadi imam, akan orang yang sudah melekat kezaliman. Tapi kalau mungkin waktu muda-muda dulu, kan kita orang, inyo preman dulu, kini siapa Pak Bet dan jadi buaya Padang Panjang Pak Bet dulu, Pak Adam BB dulu nak. Lah baca sejarahnya kan premannya dulu. Jadi banyak buya-buya aku punya preman tapi akhirnya tobat, ndak zaliminnya dong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir dari surat Al-Baqarah ini dia. Jadi yang perlu kita lihat, yang perlu kita pertajam sekarang, seluruh ayat-ayat yang menyangkut, yang memperkenalkan Allah, itu yang perlu kita pertajam terus. Misalnya kalau di Fatihah, yang mana memperkenalkan Allah? Yang Fatihah yang 7 ayat itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, iya, mana lagi? Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Tapi itu sudah jauh sekali apa ya? Kelasnya kalau Malik Yaumiddin. Tapi kalau Ar-Rahman bisa lah. Ada di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Yang membuatnya, yang ada situ memperkenalkan di Rabbinya itu. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Apa terjemahan Rabbil Alamin? Rabb semesta alam. Iya, tapi kalau terjemahnya itu kan yang menjadikan, yang menanggung rezeki, yang memutar-mutarkan. Oh iya. Nah, cobalah. Kenapa? Yang menguasai alam ya Pak. Iya, maksudnya kan perputaran alam ini ada. Sudah itu sesama dia sudah cukup, dan rangi dimakan de cacak, dan cacak adalah gunungnya, dan ulah kan sambung nyambung, makan memakan punya. Sudah itu yang menjadikan, jadi Rabb itu 3 artinya, yang menciptakan, yang menjadikannya, terus yang menanggung rezekinya, yang memutar-mutarnya. Nah, dari situ bisa kita pelajari enggak? Bisa, karena alat untuk mempelajari itu. Kalau begitu, tahu kita, wah saya kenal Allah.
Dari mana kenal? Dari Rabbil Alamin. Bagaimana bentuknya? Tidak bisa. Sudah dikatakan lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau laisa kamitslihi. Nah, gitu caranya. Nah, kemana apa misalnya? Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu bisa lah. Rahimnya enggak, bisa. Rahman kan sayang. Tapi itu sudah melalui proses yang pas itu di Rabbil Alamin. Di Malik Yaumiddin itu pun masih jauh itu. Hanya satu itu aja. Yang An'amta juga itu. Tapi An'amta itu halus juga. Maksudnya kita nikmat umum. Yang An'amta alaihim itu kan orang yang sama juga, orang yang sudah mengerti siapa Tuhan sebenarnya yang menjadikan alam. Misalnya kan turun hujan, terbit matahari, terbenam bulan, ini jadi ini. Semuanya kan di Rob itu. Itu dia. Jadi kalau kita sudah kenal, melekat, jadi makanya saya katakan tidak pun dalam sholat, walaupun dalam sholat, perasaan itu sudah ada terus. Jadi kalau sudah perasaan itu sudah terus, berarti ada ilmu. Itu yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya. Ayah, dulu ilmu ini enggak datang kepadaku, sekarang sudah datang ilmu itu. Kenapa ayah sembah begini model-modelnya? Ini enggak apa-apanya ini. Jadi membuat pribadi-pribadi kita, keluarga, masyarakat sampai ke situ ilmunya, memang tugas saja. Nanti payah orang terima kadang-kadang. Itu ada yang bagi-bagi. Itu orang kaji tasawuf tuh, itu macam-macam lah kajinya. Jadi cuma kalau ada pertanyaan saya begini, kenapa waktu sholat saja di pangadah-pangadah akun supaya dekat dengan Tuhan? Jadi di luar sholat, betul Pak Tommy. Mana ndake perasaan awak waktu sholat atau di luar sholat? Harusnya sama aja. Ya sama. Di Makkah enggak di Makkah sama enggak? Sama. Itu. Orang kau di Makkah berketuruk yang ke sini. Nabi menyuruh itu. Malah itu Nabi itu maka disuruh. Pahalanya kalau sholat situ nak Pak? Nah, maka didorongnya ke sini tuh supaya awak sadar. Supaya awak sadar. Ya. Tapi jangan beko kalau lah sadar awak nak perlu ke sini, jangan begitu pula. Jangan pada mana aja. Ya. Sama sholat itu sebenarnya kan di waktunya dibuat. Sebenarnya enggak sholat kan penganawak kalau mau itu ya. Orang kalau lah sadar ke Allah sudah lailonya. Lah datang kasih sayangnya datang. Kini lah datang tuh sadonya. Itu mah kata orang sebenarnya enggak perlu sholat lain, sholat itu untuk pelatihannya main. Jangan. Yo betul tambah. Hilang rukun Islam. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Itu istilah bahasa orang Jawa lah mengaruh sahabi gawang Bapak. Sahabi kata. Tapi lai paham Ibu Sabrina mengaruh sahabi gawang. Lai, Pak. Pak Tommy lah paham Pak. Mengaruh sahabi gawang. Iya. Maksimal. Ya, artinya senggoma tandehnya tangan tumbuk ke batu aku hampir gawang. Jadi mengaji itulah habis kaji itu. Makanya ambo putar-putar itu banyaknya mengaji orang supaya mendekatkan diri kepada Allah, hendak mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya di mana kini? Jadi lebih rancak menyadarkan diri. Kalau menyadarkan diri banyak. Jadi puasa kok agak sadar awak enggak? Coba kita akui dengan jujur. Waktu puasa itu agak sadar awak ke Allah enggak? Iya, tambah sadar. Mana lebih sadar waktu puasa daripada di luar bulan puasa? Harusnya sama. Sama harusnya ya Pak. Itu makanya kalau kamu membuat masyarakat adil makmur penuh kasih sayang, cobalah rakyatku pemimpin sama-sama bisa dikendalikan nafsunya. Datanglah hadis. Coba paham sebelum waktu tutup hadis. Kata Rasulullah atau kata sahabat kalau bisa Ramadannya taruh hendaknya. Apanya dan Ramadan taruh itu? Tidak makan taruh.
Maksudnya elok orang tarawih. Itu sebenarnya. Elok Saya tarawih. lihatlah. Paham kaji takahut itu kan tidak ada di dalam tafsir, di dalam paham hadis. Tidak ada. Jadi makin berkembang ilmu. Jangan dikejar bid'ah loh. Ya. Nah, sampai Ciko kaji kita ya. Iya Pak. Iya benar mendalam kajinya. Ya. Tapi lah kita mengaruh asabi gawang. Iya. Acik lah, pepatannya Pak. Awak nenek mama aku lah banyak lah lupa. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Ayo. Ilali kok ma'asalam Pak Bet. Selamat buka puasa Pak Bet. Ya, benar sama see you later again. Kamu lah. Pindahlah bang Jakarta ke Peuko. Iya selantale kok. Lewat Ampek mungkin, lewat Ampek minit. Pak Bet. Tuh Pak Tommy. Iya, Bu Sabrina. Selamat menunggu buka puasa Pak. Aku lo kan ditunggu-tunggu. Kita ke itu. Ya. Yalah, ambo keluar dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.